Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib, bagaimana seseorang itu bisa diaku sebagai seorang murid oleh gurunya? Apakah harus dikenal atau mungkin boleh hanya misalkan streaming mengambil pelajaran dari Habib misalkan bisa teraku sebagai murid? Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, apakah diakui sebagai seorang murid bagi seorang yang belajar ilmu agama dengan seorang guru tidak secara langsung atau sekarang dikenal dengan media sosial? Apakah dinamakan seorang murid juga yang seperti itu? Ya. Sekarang kan dunia sudah berubah ya. Pendidikan itu sudah bisa kita lakukan dengan online, sehingga kita bisa melakukan daring gitu ya. Nah, walaupun dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tapi kan secara institusi daring itu kan diakui, ya kan? Sehingga yang 2 tahun kemarin yang telah berlalu tetap aja naik kelas kan, gitu. Nah berarti kan diakui kan? Kalau pemerintah saja diakui, apalagi kita, gitu. Jadi biasanya syariat itu lebih mudah ketimbang aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Nah oleh karena itu maka asalkan kita mau saja datang kepada fulan, seperti diantara guru saya itu adalah Habib Umar bin Habib Bakar Adni al-Masyhur. Itu guru saya. Saya nggak pernah belajar satu buku hatam itu langsung, nggak pernah. Tapi setiap datang ke Madinah saya datang majelisnya. Kemudian sekarang lebih saya mengikuti online-nya dan sebagainya. Nah, tapi kita mengakui, kita datang dan kita meminta dan memohon kepadanya untuk diakui sebagai muridnya. Sehingga dia diajarkan, iya, kamu saya anggap muridku, asalkan kamu ikuti live-live-ku dan pelajaran-pelajaranku. Ah, udah berarti diakui gitu. Tapi kalau semua kita itu tidak menelpon, tidak mengasih tahu dan sebagainya. Nah, misalnya kita daring, sekolah bikin daring, tapi kita nggak ngelapor. Kira-kira ditulis nggak sama gurunya bahwasanya dia itu masih ikut daring sehingga dia itu masih terhitung sebagai siswa dari lembaga ini? Masih dihitung nggak? Nggak dihitung karena dia nggak ngelapor. Jadi harus ngelapor. Gitu. Jadi Beb, Anda biasa ikut live antum, akui saya jadi muridnya ya. Ya Her, insyaallah, Anda akui ente sebagai murid Anda. Nah, gitu. Nah jadi nanti saya tanya, Anda pernah belajar pada Habib Segaf? Iya, di mana? Daring. Nah, gitu. Online. Enggak apa-apa, itu diterima. Diakui. Allah Ta'ala Maha Karim. Itulah hebatnya teknologi sekarang ini gitu loh. Dulu kita susah mau ketemu sama orang yang jauh itu, sekarang kita sudah bisa. Mau hadir pengajiannya Habib Umar nggak perlu kita ke Hadramut. Jadi setiap malam ada, malam Jumat ada. Buka Habib Umar, nanti kita lihat. Nah, kita bisa mengikuti langsung gitu loh. Nah, jadi itu diantara kemudahan, tapi subhanallah konsep memang tetap menjadi konsep ketika seorang manusia itu tidak mau menggunakannya. Nah, jadi artinya apa? Ketika sesuatu itu Allah permudah dengan keadaan yang sudah berubah, subhanallah peminatnya jadi berkurang. Dulu di zaman Imam Syafi'i, kertas itu belum ada. Jadi mereka tulis itu di dalam tulang-tulang, di dalam kulit-kulit. Nah, sekarang kertas banyak tapi nggak digunakan. Dulu mau baca kitab itu susah sekali. Sekarang perpustakaan berada di mana-mana tapi yang datang nggak ada. Dulu mau bawa kitab itu susah sekali. Apalagi kita mau murojaah berapa kitab, susah sekali. Sekarang bisa masuk ke handphone. PDF dimasukkan ke handphone, di mana saja mau dibuka bisa. Berapa saja, ribuan kitab bisa ditaruh di handphone. Tinggal buka saja, tapi bukanya nggak mau. Itulah hebatnya manusia sekarang. Tambah tinggi teknologinya, tapi tambah ketika dimudahkan, tambah tidak mau melakukan. Ketika disulitkan, makanya saya nggak mau membagi-bagi kitab saya. Kalau mau beli kitab saya. Kenapa? Ketika dibagi yang dibaca. Ketika beli baru dibaca, kan aneh. Itulah manusia. Jadi ketika dipermudah, dia nggak mau menggunakannya. Ketika dipersulit, malah dia itu antusias untuk mendapatkannya. Nah, jadi saya ada satu konsep yang sedang kita laksanakan dan kita galakkan di Kalimantan Selatan. Kita mempunyai cabang pondok pesantren, nanti kita bikin bukan seperti di Dalwa, di pusat. Uang masuknya saja 25 juta. Setiap bulannya 2,5 juta. Tapi semua pelayanannya itu kelas lek. Jadi makannya enak, ada kolam renangnya, ada di dalamnya itu ada apa? Segala macam fasilitas olahraga ada, satu kamar ada AC-nya, cuma berapa orang saja dan sebagainya gitu. Nah, ya kita bikin gitu.
Subhanallah, tambah mahal, tambah banyak orang masuk. Aneh kan? Tapi ketika balas gratis, malah nggak masuk. Tambah banyak, tambah mahal, tambah bagus mutunya. Tambah murah, tambah sedikit mutunya. Makanya saya sekarang ngasih himbauan kepada murid-murid yang menggratiskan seperti Habib Mahdi. Nah, jadi pakai subsidi silang saja. Yang nggak mampu kita subsidi, yang mampu suruh bayar. Karena Pak, ketika nggak bayar mereka itu merentengan. Nah, gitu loh. Jadi mutunya kurang. Akhirnya mereka mau melaksanakan itu dan mulai menanjak mutunya. Nah, jadi seperti itu, itulah sifat manusia ya. Emang dasar manusia ya.